Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar channel kita Gria Ulum Syariah yang berada di mana saja berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam channel kita Gria Ulum Syariah. Dan insya Allah kita akan kaji, kita bahas tentang apa ibrah dan pelajaran dari Ghazwah Al-Ahzab, atau dengan kata lain disebut dengan Ghazwah Al-Khandaq, yaitu perang parit atau perang koalisi. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah ghazwah yang ketujuh dari sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW menegakkan agama Islam, menyebarluaskan agama Islam. Dan ghazwah itu memiliki spesifikasi yang khusus begitu, karena ketika itu kaum muslimin betul-betul dalam suasana dan situasi dikepung oleh beberapa suku gitu. Ada di antara suku Quraisy dan beberapa suku Arab yang memiliki suku sekutunya seperti kabilah Ghatfan. Kemudian juga dari kalangan orang-orang Yahudi, baik dari Yahudi Bani Nadir yang belum lama telah melakukan pengkhianatan dan pelanggaran perjanjian dengan Rasulullah SAW, sampai pada akhirnya ke tingkat ingin melakukan satu pembunuhan secara tidak terang-terangan, tetapi semua itu akhirnya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itulah mereka dipaksa untuk keluar dari kota Madinah. Dan karena mereka merasa dikusir atau dikeluarkan oleh kaum muslimin dari kota Madinah, maka menyimpan satu dendam gitu, dan oleh karena itu dia melakukan pembicaraan dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang masih dalam posisi melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka berada di kota Madinah. Tetapi akhirnya mereka mampu dibujuk begitu, dan akhirnya mereka ikut gabung juga dalam Ghazwah Al-Khandaq ini atau Ghazwah Al-Ahzab ini. Karena mereka diyakinkan bahwa nanti ketika terjadi Ghazwah ini, maka pasukan koalisi itu akan mampu menguasai kota Madinah, dan tentu kamu termasuk di dalamnya. Oleh karena itulah dia ikut juga bergabung dalam Ghazwah Al-Khandaq ini atau Ghazwah Ahzab ini.
Dan dari keduanya itulah kemudian mereka melakukan manuver gitu ke suku Quraisy gitu yang juga telah menyimpan dendam kesumat begitu kepada Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin akhirnya mereka dibujuk begitu agar supaya ikut segera dalam Ghazwah Ahzab ini. Oleh karena itulah perang ini disebut dengan Ghazwah Ahzab, artinya perang yang melibatkan beberapa pasukan begitu. Dan seperti kita ketahui bahwa pasukan kaum muslimin ketika itu jumlahnya kurang lebih hanya sekitar 3.000, sementara pasukan musuhnya kurang lebih hampir 10.000. Jadi perbandingan jumlah yang tidak sepadan. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kaum muslimin bukan dalam situasi dan kondisi yang nyaman gitu dari sisi persiapan ekonomi begitu, karena kurang lebih sekitar 3 pekan lebih begitu, dia dalam keadaan kaum muslim dalam keadaan dikepung gitu, di kota Madinah dikepung gitu. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Ghazwah Ahzab ini memiliki beberapa ibrah gitu, beberapa pelajaran yang sungguh sangat penting bagi kita sekalian untuk kita petik dalam rangka memperjuangkan agama Islam yang memang menjadi komitmen dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran ataupun ibrah yang bisa kita ambil adalah bahwa perang Ahzab yang terjadi yaitu pada tahun kelima dari hijrah Nabi Muhammad SAW atau dalam kalender Masehi kurang lebih sekitar tahun 627 Masehi, maka itu memberikan satu pelajaran yang sangat berarti begitu, bahwa perang Ahzab yang berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin itu memberikan satu pelajaran, di antaranya adalah bahwa kaum muslimin ketika itu betul-betul menunjukkan sikap perlawanan yang gigih begitu dan kokoh serta teguh dalam rangka menghadapi kesulitan dan juga problem yang dihadapi ketika perang itu. Nah, kita bisa pahami bahwa ketika kaum muslimin menghadapi pasukan koalisi tadi, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW kemudian bermusyawarah itu dengan para pemimpin Muhajirin dan juga para pemimpin Ansor untuk membuat strategi cara-cara bagaimana bisa menghadapi jumlah pasukan yang besar tadi. Di samping bahwa ketika itu suasana ataupun cuaca atau iklim di kota Madinah betul-betul dalam keadaan musim dingin yang sangat mencekam begitu. Dan di satu sisi tadi bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu yang mereka berada masih di dalam kawasan kota Madinah, secara sepihak dia melakukan pelanggaran perjanjian tadi gitu. Sehingga di satu sisi kaum muslimin berada dalam satu ketakutan begitu, kalau orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini melakukan penyerbuan dan penyerangan dari dalam begitu. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Ghazwah Ahzab ini adalah yaitu betapa keteguhan, kesungguhan, dan kegigihan kaum muslimin dan pasukan kaum muslimin itu dalam menghadapi ataupun mengikuti Ghazwah Ahzab ini. Dan inilah menjadi juga salah satu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan nasr, memberikan pertolongan begitu, bahwa
mereka betul-betul memberikan pemihakan terhadap agama Islam dan juga Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi ketika tadi melakukan satu apa kerja-kerja membuat parit yang mengitari kota Madinah gitu, dan dalam sejarah diterangkan bahwa parit itu panjangnya itu sekitar 55.444 meter gitu, meter persegi. Jadi berarti sekitar ya 55 begitu. Kemudian kedalamannya itu sekitar 3 meter gitu, 3 meter lebih, dan lebarnya juga sekitar 4 meter lebih. Jadi ini satu tindakan raksasa gitu, tindakan atau pekerjaan yang betul-betul menguras tenaga begitu, sehingga kaum muslimin betul-betul berada dalam suasana yang capek dan payah begitu, di samping kondisi kota Madinah ketika itu dalam kondisi dalam keadaan cuaca yang sangat dingin sekali gitu. Dan ini tentu memberikan pelajaran bagi kita sekalian bahwa ketika kaum muslimin melakukan satu ghazwah, itu bukan hanya semata-mata ditunjang oleh pertolongan Allah, itu sudah barang tentu akan diberikan oleh Allah, tetapi hal itu perlu diikuti dengan sikap dan perilaku kegigihan dan juga kesungguhan kaum muslimin di dalam rangka memperjuangkan agama Islam. Nah, para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa perang Ahzab ini juga telah melahirkan betapa pentingnya peran musyawarah begitu. Jadi peran musyawarah di antara kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW walaupun beliau seorang nabi yang muayyad bil mukjizat, artinya dikuatkan dengan beberapa mukjizat, tetapi beliau juga menjadi orang sebagaimana manusia, dia akan ini memberikan contoh keteladanan betapa ketika menghadapi satu problem, maka dia melibatkan juga para anggotanya, para atba dan pengikutnya. Maka itulah diambil satu sistem apa yang disebut dengan musyawarah tadi. Dan seperti kita ketahui bahwa jumlah pasukan yang tidak seimbang dan kaum muslimin betul-betul dalam suasana dikepung begitu, ini membutuhkan satu strategi yang jitu gitu, strategi yang brilian begitu, dan oleh karena itu Nabi memusyawarahkan atau mengajak berunding, bertukar pendapat, bertukar pengalaman dengan para sahabat. Dan disinilah muncul fikrah atau ide, yaitu membuat parit itu, yang datang dari sahabat Salman Al-Farisi begitu. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari ghazwah Khandaq atau ghazwah Ahzab ini adalah yaitu pentingnya membuat strategi tahdid gitu, dan mengambil inspirasi pelajaran-pelajaran dari bangsa-bangsa lain gitu. Kalau memang itu baik, kenapa tidak kita ambil gitu. Hal ini seperti munculnya yaitu ide pembuatan parit dalam rangka menghadapi pasukan Ahzab tadi yang dimunculkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Nah, oleh karena itu ini menjadi pembelajaran juga bagi kita sekalian bahwa ketika kita menghadapi satu proses, satu problem, ketika kita menghadapi satu kasus, maka tidak ada salahnya kita juga mengambil inspirasi dari pengalaman-pengalaman bangsa dan suku yang lain begitu. Kalau memang itu baik, kenapa tidak kita lakukan dan kita laksanakan. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari ghazwah Khandaq ataupun ghazwah Ahzab ini adalah yaitu bahwa kemenangan yang diperoleh oleh pasukan muslimin itu tidak selamanya
ditentukan oleh jumlah pasukan dan juga persiapan yang dibawa oleh kaum muslimin. Terbukti dalam Ghazwah Ahzab ini gitu. Jadi kalau kita perhatikan jumlah pasukannya kan jauh berbeda gitu, artinya tidak sebanding. Kaum muslimin hanya ada sekitar 3 ribuan, sementara pasukan musuh yaitu dari suku Quraisy dan para suku yang bersekutu dengannya dan kemudian diperkuat dengan bala tentara ataupun pasukan dari orang-orang Yahudi, baik Yahudi Bani Nadir pun Yahudi Bani Quraidah, itu jumlahnya sekitar 10.000 begitu. Hmm. Jadi ini satu jumlah yang tidak sebanding gitu. Tetapi ternyata pada endingnya, pada akhirnya Ghazwah Ahzab ini kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Nah, ini tentu ditentukan ataupun banyak terlibatnya tangan Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka betul-betul memang memiliki satu keimanan yang tangguh, keimanan yang dalam gitu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Al-Aziz, yang tidak terkalahkan oleh siapapun, yang Maha Kuat gitu, yang Maha Bijaksana, sehingga Allah lah yang akan memberikan bimbingan kepada mereka untuk melangkah demi langkah sehingga pada akhirnya mendapatkan kemenangan dan kejayaan itu. Di samping tentu dia semata-mata beriktimat, artinya bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu pelajaran juga bagi kita sekalian bahwa ketika kaum muslimin menghadapi satu perjuangan atau peperangan, maka harus menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap gumantungnya tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu betul-betul iktimat Allah, maka disitulah Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Nah, di samping kita juga melakukan ikhtiar atau usaha-usaha secara lahir, yaitu dengan tadi mengambil pengalaman yang dimiliki oleh suku atau bangsa lain, seperti yang dimunculkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari Ghazwah Ahzab ini adalah yaitu memunculkan akibat dari pengkhianatan dan juga pelanggaran janji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi gitu, yaitu Yahudi Bani Nadir maupun Yahudi Bani Quraidah gitu. Jadi Yahudi Bani Quraidah yang ketika itu masih berada di dalam kota Madinah, tetapi mereka akhirnya ikut bergabung juga gitu dengan dibujuk rayu oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir gitu, sehingga mereka mengkhianati perjanjian yang selama ini sudah dilakukan dengan kaum muslimin atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga memberikan satu pelajaran bagi kita sekalian bahwa al-kufru millatun wahidah. Jadi kekufuran itu memang satu agama gitu. Jadi walaupun Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraisyah itu selama itu ini seperti ada konflik kecil gitu sehingga masing-masing membentuk koalisi dengan suku lain, tetapi ketika itu berhadapan dengan musuh yaitu agama Islam, maka mereka bersatu gitu. Maka dengan mudah melakukan pelanggaran dan pengkhianatan dengan janji yang sudah yang sudah ditandatangani. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bisa perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir diberikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk jangka waktu tertentu itu kira-kira 10 hari. Nah, setelah dia melakukan pengkhianatan tadi untuk bersiap-siap gitu untuk meninggalkan kota Madinah, dan ketika itu dia didatangi juga oleh orang munafik gitu yang oleh Abdullah bin Salul gitu, dan mereka
diberikan semangat begitu, "Kamu jangan keluar," gitu. "Nanti kalau kamu keluar, saya ikut keluar. Kalau kamu diperangi, saya juga ikut akan memerangi," gitu. Nah, ternyata setelah 10 hari dia tidak ini, dan akhirnya orang Yahudi Bani Nadir tadi mengirim utusan gitu ke Nabi Muhammad SAW, dan dia memberikan satu sikap yang ini apa, melawan gitu. Jadi, kami akan tetap berada dalam kondisi dan situasi seperti yang ada ini, dan engkau siap untuk melakukan atau silakan melakukan apa yang kamu inginkan, begitu. Jadi, para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini juga memberikan pelajaran bagi kita sekalian bahwa persekongkolan ataupun kesepakatan busuk yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, baik itu antara orang Yahudi dan orang munafik, terhadap kaum muslimin ini menjadi satu kenyataan. Dan ini bisa jadi terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu kita mesti harus waspada, kita mesti harus senantiasa memberikan satu perhatian, dan seperti Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam sebuah surat Al-Munafikun, Allah menyatakan bahwa humul adu fahdharhum. Jadi mereka orang-orang munafik itu adalah musuh-musuh kamu, musuh dalam selimut, yaitu orang-orang yang menggunting dalam apa namanya, dalam lipatan begitu, dan ternyata mereka juga tadi melakukan persekongkolan dengan orang-orang Yahudi, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah untuk bersama-sama ingin apa menghabisi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi bahwa perang Ahzab ini atau perang Khandaq itu telah melahirkan tadi persekongkolan atau persekutuan kekufuran tadi, al-kufru millatul wahidah, terbukti yaitu dengan bersatunya orang-orang Yahudi Bani Nadir, kemudian orang-orang Yahudi Bani Quraidah, kemudian juga orang-orang munafik yang mensupport informasi begitu, dan kemudian juga orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy begitu yang memang dia dalam kondisi musyrik begitu, mereka bersatu padu akan menghancurkan kaum muslimin dan juga eksistensi daripada negara Islam yang ada di kota Madinah. Nah, para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu kalau kita bicara tentang apa ibroh dan pelajaran dari Ghazwah Khandaq, tentu akan banyak sekali. Oleh karena itu, karena kesempatan yang mungkin ada, ini kita cukupkan sekian dulu, dan insya Allah tentu akan kita sambung lagi dalam kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan kita akan senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa menyampaikan secara keseluruhan, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan memberikan manfaat bagi kita sekalian, meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, dan kegigihan kita dalam memperjuangkan agama Islam yang memang menjadi tugas dan kewajiban kita. Sebagai seorang Islam, tentu kita bukan hanya cukup menyatakan diri sebagai kamilah orang Islam, tetapi ketika seseorang menyatakan diri sebagai orang Islam itu, tentu dia mesti memiliki komitmen untuk memperjuangkan agama Islam, untuk menyebarluaskan agama Islam, untuk mendakwahkan agama Islam, dan juga untuk menghadapi tantangan-tantangan yang barangkali mungkin ada di hadapan kita ketika kita memperjuangkan agama Islam. Saya kira mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah tentu lanjutannya akan kita sampaikan dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti, dan marilah untuk kesempatan ini kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.